Tinggal beli ya. Wis. Silakan Pak Gede bisa dimulai acaranya Pak. Baik, Pak Dril. Ini baru 23 orang. Kita tunggu dulu aja ya.
Halo. Eh,
Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mulai sesi training kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita akan mengadakan training tentang Adobe Lightroom, di mana Adobe Lightroom ini menjadi salah satu aplikasi yang sudah dilanggan oleh Universitas Indonesia. Sehingga pelatihan ini bertujuan untuk mensosialisasikan sekaligus memberikan informasi ya bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan dan memaksimalkan aplikasi yang sudah dilanggan oleh Universitas Indonesia. Pelatihan ini bekerjasama dengan PT Tekno yang merupakan partner dari DSTI dalam pengadaan lisensi Adobe. Selanjutnya untuk pelatihan kami serahkan kepada tim dari PT Tekno. Kepada tim PT Tekno kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya salam kenal, saya dengan Nova. Mungkin sebelumnya di sesi sebelumnya kami sudah menginformasikan training ya. Dan ini adalah sesi kedua untuk kami berikan training. Salam kenal kembali, saya dengan Nova dari PT Teknologika Utama. Oke, tanpa harus berlama-lama, langsung saja kita akan mulai untuk sesi training ini. Nanti akan langsung dibantu untuk sesi training dan mungkin ada sedikit demo-demo ya untuk demo informasi untuk Lightroom-nya. Itu langsung bisa dibantu. Silahkan dengan Mas Adrian. Ya. Selamat pagi semua. Kita ketemu lagi ya, yang mungkin kemarin udah sempat ikut yang workshop Adobe Firefly. Kalau Adobe Express, sorry. Kalau kemarin itu kita bicara tentang Adobe Express ya sebagai platform untuk desain secara mudah, secara cepat, dan berupa web-based platform gitu ya. Kalau sekarang kita akan membahas tentang Adobe Lightroom. Ya, mungkin saya share screen terlebih dahulu. PPT-nya sebentar. Bentar ya. Ya, udah terlihat belum ya layarnya? Deh, oke. Ya, jadi mungkin eh, Bapak Ibu, kakak-kakak semua di sini ada yang udah pernah mendengar Adobe Lightroom, ada yang mungkin ada juga yang masih asing nih Adobe Lightroom itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya Adobe Lightroom itu adalah aplikasi foto editing ya, milik Adobe seperti itu. Nah, kalau misalkan kalau kita bicara tentang foto editing, kan pasti ada yang bertanya-tanya tuh, apa sih bedanya kalau Lightroom sama Photoshop seperti itu. Karena kan Photoshop juga bisa digunakan untuk foto editing. Nah, kalau bedanya Adobe Lightroom dengan Adobe Photoshop ini, kalau Photoshop itu dia memiliki lebih banyak fitur untuk digital imaging juga ya. Jadi kayak kita bisa bikin poster, bikin banner, kita bisa uh, apa namanya, digital manipulation untuk foto gitu ya kalau di Adobe Photoshop. Sementara kalau di Adobe Lightroom itu lebih dikhususkan untuk uh, mengedit foto seperti kayak contohnya kita edit kontras, kita edit warna, kita edit watermark, exposure. Nah, itu semua lebih dikhususkan untuk fotografi kalau Adobe Lightroom itu. Nah, Adobe Lightroom sendiri dia memiliki dua versi aplikasi ya. Jadi mungkin kalau di sini yang udah punya subscription Adobe-nya, mungkin kalau di sini yang udah punya subscription Adobe-nya bisa lihat di Creative Cloud Application ya. Dia tersedia dua versi, ada Lightroom biasa sama Lightroom Classic. Nah, bedanya apa? Nanti akan saya jelasin sedikit bedanya sebelum kita masuk ke sesi demonya. Seperti itu. Nah, Adobe Lightroom sendiri juga dia punya beberapa fitur utama, seperti contohnya uh,
healing brush dan bisa menambahkan watermark seperti itu. Ya, kita lanjut saja. Oke, berikutnya. Ya, ini berikutnya adalah perbedaan antara Lightroom CC dengan Lightroom Classic ya. Uh, jadi kalau di Lightroom uh, CC itu, kalau nanti saya tunjukkan juga tampilan seperti apa, dia memiliki tampilan UI yang lebih simple. Jadi kalau misalkan user yang memang ingin lebih straightforward, ingin edit fotonya secara praktis gitu, itu bisa menggunakan Adobe Lightroom yang Lightroom CC gitu. Dan Lightroom CC ini memiliki cloud foto-foto yang udah kita edit ke kalau Lightroom Classic, dia memungkinkan kita untuk mengatur setting-setting atau editing setting yang lebih detail dan memungkinkan kita untuk memisahkan katalog editing ya. Jadi misalkan kita lagi foto dengan beberapa project nih, kita foto pesta ulang tahun teman, lens, Lightroom Classic itu tidak bisa. Lebih detail dan apa lebih versi yang original ya, dia tidak memiliki cloud features seperti itu. Nah, ini singkat aja sebelum kita masuk ke demo. Tampilan Lightroom CC kalau kita lihat di layar, dia memiliki tampilan yang lebih simple ya, jadi kayak udah lebih modern, lebih straightforward gitu. Sementara kalau kita bandingkan dengan yang klasik, nah di sini dia lebih tampilannya lebih tradisional ya. Kayak kita bisa lihat pengaturannya juga jauh lebih banyak, buttons-nya juga jauh lebih banyak seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita akan run through dua-duanya hari ini. Jadi kita mulai aja langsung masuk ke session demo, yaitu ke Adobe Lightroom seperti itu. Nah, mungkin kalau di sini Bapak Ibu nanti ada atau kakak-kakak ada yang punya pertanyaan, bisa tulis aja lah dulu di chat seperti yang kemarin. Nanti akan kita bahas atau kita jawab setelah sesi demonya seperti itu. Ya, nah ini pertama kita mulai dengan yang Adobe Lightroom ya. Nah di sini kalau Bapak Ibu dan kakak-kakak lihat, kita bisa mulai untuk menambahkan foto. Jadi misalkan kita ingin edit sebuah foto nih atau beberapa foto sekaligus. Nah itu kita dari cloud, kalau misalkan kita udah simpen fotonya di cloud ya, atau kita bisa langsung mulai secara lokal. Jadi misalkan kalau kita mau browse fotonya dari kamera atau dari hard disk kita, dari komputer kita, kita bisa klik di kiri atas nih, yang namanya local, kita klik aja. Nah di sini saya udah siapin nih apa satu folder beberapa contoh foto yang udah saya pernah foto, saya pisahin. Nah di sini ada beberapa foto apa macam-macam ya formatnya, ada yang JPEG, yang foto normalnya yang kita biasanya pakai kalau kita foto di handphone atau foto di kamera untuk file size yang lebih kecil ya, bisa kita pakai JPEG. Saya juga siapin di sini ada beberapa foto dengan format RAW. Nah, nanti saya akan juga run through dikit nih bedanya RAW sama JPEG itu apa sih gitu, dan lebih use case-nya lebih baik untuk menggunakan RAW kapan, yang JPEG kapan. Nah, ini kita mulai aja. Kalau kita mau editing, langsung klik yang detailed view di bawah ini, yang ini kan grid. Nah, kalau grid itu kita masih belum bisa ngedit nih. Kalau di Lightroom yang CC. Nah, kita harus klik dulu di bawah ini. Kita klik. Nah, ini baru kita bisa edit fotonya. Nah, di tampilan ini di bawah juga kita bisa lihat nih seri foto-foto ini di folder. Saya kan udah pisahin nih folder materi foto. Nah, ini foto-foto di dalamnya akan terlihat semua. Ada apa aja seperti itu. Nah, di sini yang foto pertama ini yang saya ambil ini ada foto JPEG. Foto seperti foto pada umumnya dengan format JPEG. Nah, di sini kalau kita lihat untuk mengedit, kita bisa mulai dengan presets namanya. Nah, kalau misalkan kita punya preset nih, atau kita pengen edit secara cepat, nggak mau lama-lama, kita nggak mau ngatur kebanyakan gitu ya, kita bisa langsung
menggunakan preset yang udah disediakan oleh Adobe Lightroom gitu. Jadi kalau kita klik, misalkan kita pilih yang stylenya misalkan cinematic seperti itu. Misalkan kita pilih cinematic yang CN14. Nah, itu seperti itu. Nanti habis itu kita bisa langsung atur kekuatan itunya, apa kekuatan presetnya. Apakah kita ingin, oh mungkin saya merasa efek ini terlalu kenceng gitu ya. Saya mau kurangin. Atau saya merasa itu kurang, saya juga bisa tambahin lebih dari 100 gitu. Nah, kalau udah preset ini memungkinkan kita untuk ada baseline ya gitu atau ada apa dasar untuk editing. Atau kalau misalkan bahkan kita nggak mau editing lebih lanjut, kita cuma tinggal langsung klik preset lalu kita ekspor, itu juga sangat memungkinkan. Jadi kalau bagi kita di sini yang nggak pengen lama-lama edit fotonya dan udah punya preset atau bahkan eh, mau menggunakan preset yang sudah disediakan oleh Adobe Lightroom, itu bisa tinggal kita klik tombol preset di atas kanan, kita pilih aja preset yang kita inginkan, lalu kita atur strength-nya atau amount-nya. Nah, kalau udah langsung fotonya udah teredit menggunakan preset tersebut gitu. Nah, kita juga bisa membuat preset kita sendiri yang custom. Jadi contohnya misalkan saya lanjut ke foto berikutnya ya. Nah, di sini misalkan kita mulai aja ke editingnya. Nah, di sini kalau kita lihat dia ada profilnya, apakah kita ingin editnya ini fotonya adalah foto berwarna atau foto black and white. Itu kalau misalkan memang ingin mengedit foto secara black and white, nah itu kita bisa mengeditnya sesuai dengan pilihan kita gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihannya, seperti pertama pilihan light, yaitu pengaturan untuk kontras, exposure, cahaya, lebih yang pengaturan yang lebih berhubungan dengan cahaya seperti itu. Lalu di sini juga ada color, kita bisa mengatur tint-nya, misalkan kita ingin warna fotonya lebih kebiruan atau lebih memiliki tone yang hangat atau yang warm, itu kita bisa atur di bagian color ini. Berikutnya juga ada effects, nanti akan saya tunjukin, kita bisa mengedit clarity-nya di haze. Kita ingin tambahkan film grain, misalkan yang ingin fotonya terlihat lebih klasik atau lebih kayak pakai kamera film gitu, itu bisa di edit di bagian effects ini. Nah, mungkin untuk contoh kita edit aja beberapa. Seperti contohnya misalkan saya merasa image ini agak terlalu gelap sedikit gitu. Misalkan saya tambahkan exposure-nya sedikit, saya terangin mungkin plus 0,5 seperti itu. Lalu kontrasnya saya juga merasa ini kurang kontras sedikit, jadi saya tambahkan. Lalu kalau kita lihat nih, kalau kita zoom, mungkin highlight-nya terlalu kencang, jadi saya minusin sedikit. Seperti itu. Nah, ini mungkin kalau kita di sini juga ada curve. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau kakak-kakak yang mungkin udah familiar dengan fotografi ya, yang lebih bisa yang lebih apa namanya? Familiar untuk menggunakan curve, itu juga bisa kita edit curve lainnya di sini. Jadi misalkan tinggal kita edit seperti itu. Kalau untuk keperluan demo ini karena kita lebih universal ya. Nah, jadi kita pakai yang slider aja. Nah, misalkan saya udah edit exposure, kontras, dan sebagainya. Lalu saya juga lanjut, saya ingin foto ini terlihat lebih warm gitu ya, lebih kekuningan seperti itu. Nah, saya bisa langsung tambahkan saya temperaturnya, tint-nya juga kita bisa ganti. Itu mungkin. Dan warnanya juga saya ingin vibrance, lebih bersaturasi seperti itu. Oke, saya tambahkan sedikit saja. Nah, di sini juga kita bisa mengatur clarity atau efek-efek lainnya. Bukan contoh seperti itu. Nah, ini sesuai selera saja dari Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian. Jadi sebetulnya apakah mungkin ada yang bertanya gitu ya, kapan sih kita harus ngedit clarity, kapan sih kita harus ngedit uh, exposure atau dan sebagainya gitu. Itu sebetulnya nggak ada jawaban pastinya. Jadi kalau tentang foto editing ini kembali lagi ke selera masing-masing Bapak Ibu atau kakak, jadi bisa langsung dicoba-coba di slider ini gitu. Nah, misalkan kita udah atur nih
efeknya, kita udah atur warnanya, kita udah atur cahayanya gitu ya. Nah, kita ingin tampilan look tampilan ini ya dengan yang lebih kekuningan, dengan kontras demikian, dengan cahaya demikian untuk dipakai di foto kita berikutnya. Nah, itu kita bisa add settingan ini sebagai preset baru seperti itu. Di mana kita tinggal klik bagian presets. Nah, di bagian presets ini kalau Bapak Ibu lihat di atas ada tanda plus. Nah, kita plus aja create preset. Nah, ini kita di sini bisa kita namain nih. Misalkan untuk keperluan ini saya presetnya saya namanya preset workshop UI gitu. Oke. Nah, habis itu grupnya saya biarin aja di user presets, nggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa atur nih apa yang mau kita settingan apa yang mau kita keep untuk preset tersebut. Karena di sini tadi saya udah atur cahayanya. Mungkin karena saya nggak pakai high dynamic range, saya matiin aja. Saya jadi nggak mau tambahin itu di dalam preset. Nah, tadi kan saya udah atur kontras segala macam, jadi saya centang aja yang light, color, effect. Mungkin detail sama optik saya nggak mau tambahin karena saya nggak setting di situ. Saya save aja. Nah, kalau udah nanti akan muncul nih di user preset itu preset yang udah kita save tadi. Jadi kapanpun misalkan ini saya reset semua ya. Misalkan saya kosongin lagi semua. Jadi anggapannya kayak foto baru gitu, foto baru kita import. Nah, misalkan kita ingin menggunakan preset tadi atau memiliki look yang kayak tadi ya tinggal kalau kita udah bikin presetnya kita tinggal klik preset tersebut. Nanti langsung udah ter-apply settingan tadi. Kalau kita lihat nih di kanan udah ter-apply nih exposure plus berapa, kontrasnya berapa dan sebagainya seperti itu. Jadi preset ini sangat memungkinkan kita ya untuk apa ya lebih cepat ngeditnya. Apalagi kalau misalkan kita biasanya kalau yang udah sering edit foto nih itu pasti kan punya preferensi sendiri. Apakah dia tampilan fotonya tuh terlihat seperti apa, kontrasnya seperti apa, warnanya seperti apa. Nah, itu bisa kita save di preset tadi. Jadi kalau misalkan next kita edit foto lain, kita ingin sesuai dengan preferensi kita, kita bisa langsung klik preset yang udah kita save tadi sebelumnya. Seperti itu. Oke, di sini juga di Adobe Lightroom juga sangat memungkinkan untuk kita cropping foto. Jadi tinggal kita klik aja nih yang bagian icon crop. Nah, misalkan kita ingin fotonya kita cropping, kita zoom sedikit gitu misalkan, atau kita merasa mungkin oh fotonya miring sedikit nih, jadi kita rotate sedikit gitu, atau kita flip bahkan seperti itu mungkin contohnya itu sangat memungkinkan sekali seperti itu. Ya, nah apa kita lanjut ke foto lain. Nah, misalkan di sini saya ada dua foto nih. Ada pertama foto yang bentuknya raw dan yang kedua itu bentuknya JPEG seperti itu. Ini saya kecil. Ya. Nah, di sini ada yang JPEG dan ini yang RAW. Nah, mungkin eh, apa sih bedanya RAW sama JPEG foto gitu ya dan apa efeknya di dalam Adobe Lightroom ini gitu. Mungkin kan kadang-kadang kalau Bapak Ibu atau kakak-kakak yang mungkin di sini udah pernah setting-setting kameranya nih atau pernah dengar apa sih foto RAW itu atau apa sih yang JPEG itu bedanya apa gitu. Nah, sebetulnya bedanya dari eh, ada beberapa sih bedanya. Mungkin tapi secara singkatnya eh, foto RAW itu dia menyimpan data lebih banyak dibandingkan foto yang JPEG. Jadi otomatis pasti file size-nya lebih besar. Jadi kalau misalkan kita memiliki storage yang terbatas gitu atau kita nggak ingin simpan foto yang size-nya gede-gede gitu, mungkin kita lebih baik menggunakan yang JPEG gitu. Tapi kalau dari segi foto editingnya sendiri untuk lebih fleksibilitasnya itu kita lebih fleksibel untuk mengeditnya menggunakan uh, RAW seperti itu. Nah, saya tunjukinnya bedanya. Saya punya dua image nih yang persis sama, tapi satunya RAW, satunya JPEG. Nah, saya tunjukin aja. Misalkan ini kan foto gelap ya, tapi saya ingin misalkan saya terangin gitu, misalkan saya lebih terangin, tapi saya juga ingin mengambil detailnya gitu. Saya bisa
naikin shadows-nya. Jadi kita menghilangkan bayangannya itu, terus habis itu kita bisa saya dehaze mungkin supaya kelihatan langitnya lebih kelihatan. Seperti itu ya. Dengan settingan yang dengan settingan tersebut mungkin saya copy edit setting. Nah, saya lanjut ke JPEG, saya paste edit settingnya. Nah, akan terlihat image-nya itu agak berbeda. Kita lihat, sebentar. Nah, yang di kanan itu yang RAW, yang di kiri itu yang JPEG. Nah, kalau Bapak Ibu, mungkin kalau di sini tidak terlihat begitu beda ya sebetulnya. Tapi kalau kita zoom, dia pasti akan atau mungkin ini karena ini masih editingnya masih apa dalam batas yang cukup wajar gitu ya. Jadi lihat image-nya hanya perbedaannya sedikit gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita memiliki image yang benar-benar gelap gitu ya, kayak underexposed banget nih, terus kita pengen uh, terangin atau kita pengen betulin exposure-nya gitu. Kita betulin cahayanya. Kalau kita pakai foto yang JPEG, itu dia ada batasannya. Jadi kayak contohnya misalkan saya balik lagi ke sini, ini ada yang foto yang JPEG. Nah, ini kalau saya terangin, dia dia tidak semudah dan tidak sefleksibel di foto yang RAW. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya tarik juga mungkin sampai shadow sini. Nah, kalau kita zoom mungkin dia lebih detailnya itu lebih mungkin tidak gitu kelihatan ya kalau di layar dari zoom ya gitu. Tapi kalau misalkan yang udah pernah edit foto RAW dibandingkan JPEG dan coba dengan setting yang sama itu pasti yang foto yang RAW, yang file yang RAW itu bisa lebih fleksibel dan lebih ekstrim editnya. Jadi dari gelap ke terang, dari gelap banget ke terang itu bisa lebih mungkin dibandingkan kalau misalkan image-nya udah JPEG dari gelap kita terangin itu bisa hasilnya lebih eh, jelek gitu. Nah, mungkin di sini contohnya kurang terlihat, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita secara sekilas saja kita compare eh, apa? Kita compare ya, yang RAW itu yang di kiri, yang JPEG di kanan. Kalau kita lihat nih dengan settingan yang sama, kalau kita zoom itu terlihat ya kayak apa kayak pasti kayak cahayanya lebih berbeda gitu. Kalau misalkan yang tadi di apa yang di kanan ini yang di JPEG kalau kita lihat tuh, nah itu cahayanya kayak udah lebih blown out, lebih apa, lebih putih gitu ya. Sementara kalau dengan settingan yang sama di RAW itu dia masih menyimpan detail yang lebih banyak seperti itu. Itu mungkin kira-kira perbedaan sedikit tentang RAW dan JPEG. Ya, dari segi kegunaan di lapangannya ya, atau misalkan Bapak Ibu atau kakak-kakak ada yang nanya, jadi kita harus pakai RAW terus gitu, karena kan detailnya lebih banyak. Ya, nggak juga gitu. Kalau misalkan editingnya hanya sebatas dalam batas wajar gitu ya, kayak misalkan cuma edit kontras sedikit, exposure sedikit, eh, shadow apa atau warnanya sedikit ya sebaik sih lebih pakai JPEG aja karena file size-nya juga lebih kecil dan apa namanya lebih menghemat storage seperti itu. Nah di sini juga kalau di Lightroom yang khusus ya di Lightroom yang apa namanya eh, CC ini nanti sebelum kita lanjut ke Lightroom Classic dia ada fitur baru namanya di sini itu kalau kita balik ke editing nah kita scroll ke paling bawah ada yang namanya lens blur. Nah ya, ini hanya khusus baru ada di Lightroom CC. Kalau di Lightroom Classic ini fiturnya belum ada. Jadi kalau lens blur ini kalau kita klik apply, nanti dia bisa kayak nambahin bokeh efek gitu. Atau kita bisa bikin backgroundnya lebih blur dari aslinya seperti itu. Nah ini dia akan proses dulu. Nah ini dengan bantuan AI kalau yang ini apa fitur ini makanya dan dia masih early access ya. Jadi makanya dia hanya baru available di Lightroom yang CC aja. Dia nggak available di Lightroom yang Classic seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat, ini blur amount-nya 50 kalau kita tebelin. Nah, itu kalau Bapak Ibu lihat,
backgroundnya jadi lebih blur ya. Jadi misalkan kita ingin fotonya itu lebih menonjol gitu, backgroundnya kita lebih ingin jadiin apa sebagai elemennya lebih biar lebih terisolasi gitulah intinya. Nah itu kita bisa menggunakan yang namanya lens blur ini gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita foto, kadang-kadang kita pernah pernah tuh ngerasa bahwa kok kayaknya subjeknya nyamar sama backgroundnya gitu ya, kayak backgroundnya tuh kurang blur gitu. Kan kalau dulu-dulu kan kita harus pakai lensa yang khusus tuh, yang bener-bener depth of fieldnya tipis supaya kelihatan bokehnya lebih eh, tebel gitu ya. Tapi kalau sekarang kita bisa menggunakan fitur lens blur ini di Lightroom dan kita bisa atur sesuai keinginan kita. Apakah kita ingin misalkan tadi defaultnya itu kosong seperti ini, mungkin kita merasa oh ini kurang terisolasi nih subjek monyetnya dengan backgroundnya. Jadi kita bisa langsung tambahin aja blurnya sesuai yang kita mau seperti itu. Kalau ini sama juga seperti contohnya mungkin foto lain seperti ini, kalau kita klik apply, dia akan estimating eh, depth-nya terlebih dahulu ya. Lalu kalau udah kita tinggal tulis seperti itu. Nah ini blurnya juga bisa kita geser focal range-nya seperti ini. Kalau ini kan dia adanya di belakang, kalau kita geser ke kanan dia akan semakin ke depan seperti itu. Jadi misalkan kita ingin foto kita kayak kelihatan agak out of focus gitu, itu kita bisa menggunakan lens blur ini seperti itu. Ya, lens blur ini hanya ada di Lightroom yang CC. Kalau kita cek kalau kita contohnya kita balik ya ke Lightroom yang Classic. Nah, di sini mungkin saya import terlebih dahulu fotonya dari folder yang sama. Saya kalau klik import. Nah, di sini kalau Bapak Ibu dan kakak lihat langsung ya dari sekilas gitu perbedaannya. Lightroom yang ini, yang Classic, itu dia memiliki tampilan yang lebih rumit ya, kayak buttonnya lebih banyak, tulisan lebih banyak, lebih tampilan itu lebih tradisional gitu kasarnya seperti itu. Nah di sini kalau kalau kita langsung masuk ke develop, kita editing, kita cari ini lens blur, kita scroll sampai paling bawah pun dia nggak ada. Dia ada nih di early access ini, tapi dia nggak baik yang di Lightroom uh, sisi ini seperti itu. Jadi kalau misalkan memang kita ingin lebih straightforward, lebih ingin apa pakai cloud feature-nya gitu, jadi misalkan kita udah selesai edit, kita mau upload fotonya ke cloud atau kita ingin menggunakan cloud feature-nya Adobe ya untuk kita menggunakan Adobe Lightroom ini. Tapi juga ada yang lebih prefer untuk mengeditnya lebih detail atau lebih tampilannya mungkin ada yang udah pernah ada yang udah user Lightroom dari dulu nih yang udah lebih familiar dengan Lightroom Classic dan justru malah nggak familiar dengan tampilan Lightroom yang baru, ya dia bisa menggunakan Lightroom Classic ini yang udah apa dari dulu UI-nya sama persis kayak gini seperti itu. Nah mungkin di sini bisa kita lihat ya eh, perbedaannya. Jadi kalau misalkan yang di Lightroom ini tadi untuk mengedit tampilan lebih modern, tampilan di kanan semua seperti ini. Nah, sementara kalau yang Lightroom Classic dia sama tampilan di kanan tapi dia lebih wah kayak banyak icon-iconnya. Lalu kalau misalkan kita tadi dari import library ini, kalau misalkan yang di Lightroom biasanya ini kan kita bisa langsung edit nih. Kita misalkan pilih foldernya, kalau kita edit gitu kan. Kalau misalkan di sini kita harus lebih banyak navigasinya lah. Jadi misalkan kita udah import, kalau kita mau edit kita harus pencet develop dulu. Lalu nanti kita harus atur-atur slidernya lagi seperti itu. Nah, tapi bedanya kalau di Lightroom yang Classic ini, dia memungkinkan kita untuk ngedit dengan lebih detail. Dia fiturnya itu lebih lengkap seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi di Lightroom yang CC kan kita cuma ngedit, oke kalau udah ya kita share, kita ekspor sebagai custom setting misalkan seperti itu. Custom ya udah cuma effect, full size, quality, udah gitu. Sementara kalau misalkan di Lightroom Classic, dia ada beberapa pengaturan yang lagi yang lebih detail. Kayak misalkan kita mau untuk printing atau untuk penggunaan di web gitu. Nah itu bisa kita apa
atur semua di Lightroom yang Classic seperti itu. Jadi memang Lightroom Classic itu untuk pengaturan yang lebih detail, yang lebih manual. Kayak contohnya kalau misalkan kita mau ekspor foto aja pun, kita nggak ada tuh yang tadi namanya export share button di kanan atas tuh nggak ada. Jadi kalau kita mau ekspor foto ya kita harus ke icon fotonya, kita klik kanan, kita ekspor. Nah, di sini baru ada pilihan settingnya. Nah, di sini muncul window-nya. Dan di sini kan kalau Bapak Ibu dan Kakak bisa lihat kayak slidernya itu lebih detail. Kayak kita mau berapa megapiksel atau resolusinya berapa. Lalu kita mau ada cross processing apa, eh, quality-nya sama. Kalau di sini secara slider juga, color space-nya juga kita bisa atur dan sebagainya. Nah, kalau di sini terlihat perbedaannya ya. Kalau misalkan tadi saya balik, nah di sini kan lebih straightforward nih, lebih simple, tinggal kita pilih-pilih aja. Sementara kalau misalkan yang di Lightroom Classic, dia akan langsung muncul settingan yang lebih detail. Seperti itu. Nah, dari segi editingnya pun terlihat kayak tadi kan kalau misalkan yang di Lightroom CC sebelumnya, dulu. Nah, di sini editing kan kita langsung lihat nih semua lebih sleek ya, semua lebih tampilan lebih modern. Jadi kayak misalkan yang pengguna Lightroom di handphone atau yang pengguna mungkin udah pernah mencoba di iPad atau tablet gitu atau di mobile device, tampilannya itu sangat mirip dengan Lightroom yang CC ini gitu. Sementara kalau misalkan menggunakan yang Lightroom Classic, mungkin ada lebih penyesuaian gitu ya, karena nggak kebiasa dengan UI-nya seperti itu. Tapi sebetulnya secara prinsipal atau secara fungsi sebetulnya mereka berdua sama, gitu. Yaitu untuk mengedit foto dan semua fiturnya 11-12 itu ada di keduanya. Kayak contohnya di sini kita edit color, exposure, kontras, warnanya itu semua ada. Kita mau edit sharpeningnya itu juga ada seperti itu. Nah, mungkin itu perbedaan sedikit ya antara Lightroom Classic dengan Lightroom yang CC. Kalau kita lanjut aja di Lightroom yang CC ini, sama kita juga bisa cropping. Nah, di sini juga ada yang namanya healing. Seperti itu. Healing ini juga ada di healing brush ya. Mungkin yang udah pernah pakai di Photoshop sebelumnya, mungkin tahu itu buat kayak ngilangin, misalkan kayak kita contohnya punya foto nih, kita foto di background polos, terus ada apa kayak ada nodanya dikit gitu mungkin di tembok atau ada debu atau apa, itu kita bisa hapus menggunakan healing brush tersebut seperti itu. Nah, kita coba aja, mungkin kita pilih image yang berbeda. Nah, kayak contohnya nih, kan kalau Bapak Ibu lihat di sini, kalau saya zoom sedikit, nah, fotonya, nah di sini kan ada kayak di backgroundnya ada noda, apa, ada noda-noda nih, kayak misalkan dari temboknya memang dari sananya gitu ya. Kita ingin menghilangkan itu, kita bisa pakai healing brush ini. Kita bisa atur gede kecil size-nya, size brush-nya mungkin ya segitu cukup. Saya tinggal klik aja, dia akan hilang. Itu. Mungkin kalau misalkan dia agak lebih besar, objeknya tinggal kita drag aja. Seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi, nah tuh, udah hilang. Seperti itu. Jadi healing brush ini yang udah pernah pakai Photoshop tentu tahu ya. Tinggal klik-klik-klik atau kita misalkan dia apa size yang kita hilang, yang ingin kita heal agak besar, ya tinggal kita kayak pakai brush aja kita drag mouse-nya seperti itu. Ya, jadi itu healing brush ya, sangat memungkinkan di Lightroom. Jadi kalau misalkan dulu-dulu apa kalau misalkan mau menghilangkan atau mau nge-heal fotonya itu kan harus di Photoshop kalau dulu. Jadi workflow-nya 2 kali. Kita harus edit fotonya di Lightroom, kalau udah buka di Photoshop seperti itu. Kalau sekarang untuk simple healing seperti ini bisa langsung dilakukan di Lightroom. Jadi nggak usah ganti-ganti aplikasi seperti itu. Ada juga yang namanya masking. Nah, di sini kita kasih contoh aja masking. Ini saya pakai image yang lain. Sebentar.
Ya misalkan contoh ini gitu ya. Kalau jadi masking itu sebenarnya buat apa sih gitu? Mungkin ada yang bertanya-tanya kayak kalau misalkan kita mau edit foto nih, kita mau gelapin foto ya contoh ya, kita langsung gelapin aja gini. Nah, itu kan dia akan berlaku untuk satu foto, satu area foto ini full gitu ya. Jadi misalkan saya kurangin exposure-nya, saya gelapin, orangnya ikut gelap gitu. Tapi kalau misalkan pakai masking, kita bisa selektif areanya gitu. Kayak contohnya misalkan saya balikin dulu tadi ke kosong. Nah, saya ingin eh, background-nya aja yang lebih gelap gitu, orangnya lebih terang. Saya bisa klik select subject di sini, dan dia akan create mask nih. Nah, ini overlay. Dia ada overlay merahnya nih. Dia artinya yang ke select tuh area ini. Nah, di sini saya bisa apa namanya? Invert. Misalkan saya mau pilih background-nya aja ya, saya invert gitu. Jadi yang select hanya background-nya. Nah, di sini misalkan saya gelapin nih. Exposure saya turunin seperti itu. Ya tentu dengan selection yang lebih rapi ya akan menghasilkan eh, hasil yang lebih rapi gitu. Tapi untuk keperluan contoh ini saya pakai auto select aja tadi, saya kurangin exposure-nya. Nah, ini bisa terlihat ya, kayak yang gelap itu hanya background-nya aja gitu, atau hanya bagian yang terseleksi masknya aja. Sama misalkan saya ingin background-nya black and white nih, tapi depannya enggak gitu, orangnya enggak. Ya udah saya turunin aja misalkan saturation-nya, saya turunin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat orangnya aja yang berwarna, background-nya uh, black and white seperti itu. Nah, itu jadi bisa buat kita berkreasi, kayak misalkan contohnya di image berikutnya juga, ini kan uh, ada banyak warna ya, full berwarna. Ada warna biru biru di belakangnya, ada warna merah di topengnya dan sebagainya. Tapi saya hanya mau nyimpen warna merahnya aja gitu, hanya orang yang berwarna. Saya bisa pakai mask tadi. Saya klik select subject, saya invert. Nah, lalu yang belakangnya saya black and white-in. Seperti itu. Atau bahkan kalau misalkan kita eh, nggak ingin memakai mask nih, tapi kita hanya ingin mengisolasi satu warna aja gitu. Misalkan ini saya undo, misalkan ini kan ada bermacam-macam warna nih. Terus tapi kita hanya ingin, oh foto ini, saya ingin foto ini semuanya black and white kecuali warna merahnya. Oh itu sangat bisa. Jadi yang dinamanya color tadi ini, dia itu kita bisa atur nih saturation per warna gitu. Nah kalau kita lihat di sini ada red, orange, yellow, dan sebagainya. Kalau misalkan kita ingin hanya menyimpan warna merahnya aja ya kita nolin, ya kita minusin semua kecuali warna merahnya. Oke, contoh itu. Nah, seperti itu. Nah, terlihat yang tersisa hanya warna merahnya aja. Gitu. Nah, ini kayak yang sering edit foto yang agak yang stylish gitu ya mungkin, atau yang kreatif gitu. Jadi misalkan ingin hanya satu warna aja, kayak contohnya misalkan kita edit foto 17-an, hanya ingin warna hitam, putih, dan merah aja, merah benderanya kelihatan gitu, nah, putih. Nah, itu bisa pakai slider color ini, tinggal diatur-atur sesuai yang diinginkan. Atau misalkan kalau saya undo semua balik, nah saya merasa misalkan saya ganti foto, misalkan foto ini nih, saya pakai preset, saya reset dulu presetnya, mungkin presetnya tadi di sebentar. Nah, seperti ini defaultnya. Mungkin saya hanya ingin, oh, saya lihatnya ada warna hijau di belakang nih, mungkin agak mengganggu gitu ya. Ya udah kita tinggal pilih aja di bagian color, di bagian kanan ini. Kalau kita turunin, misalkan saya nggak ingin hitam putih banget gitu, tapi saya ingin warna hijaunya lebih berkurang. Tinggal atur slidernya aja. Atau kalau misalkan kita nggak pengen capek-capek nebak-nebak nih, ini warna apa, ini warna apa gitu. Kadang-kadang kan satu area itu terdiri dari berbagai warna gitu ya. Kita bisa langsung nih di sebelah saturation ini ada tombol, kayak tombol klik kan gitu, tombol bulat ya. Kita klik aja. Nah, itu kita tinggal langsung ke area yang kita ingin kurangin atau kita tambah, kita add saturation warnanya. Nah, tinggal kita drag kanan kiri sesuai yang kita inginkan. Misalkan drag atas bawah, sorry. Kalau misalkan ke bawah dia lebih saturation lebih berkurang, kalau dia di drag ke atas dia lebih saturated warnanya.
Nah, mungkin ini saya kurangin aja warnanya, kira-kira segitu. Saya pingin masih ada hijaunya, tapi nggak gitu kelihatan banget. Nah, seperti itu contohnya, kira-kira. Nah, itu kita udah membahas, tadi kita udah bahas eh, light di atas, kita udah membahas eh, color. Nah, di sini juga ada yang namanya color grading. Nah, misalkan color grading itu mungkin lebih terlihat seperti ini ya. Kalau misalkan kita lihat nih, shadow-nya, ini kan masih warna hitam gitu ya. Masih seperti biasa. Nah, kalau misalkan ada yang ingin membuat tampilan fotonya lebih terlihat sinematik gitu, atau ingin ada look tertentu lah, kayak misalkan bayangannya lebih ada warnanya gitu. Nah, itu kita bisa atur semua di color grading ini nih. Ada pilihannya, ada midtones, ada shadow, ada highlight. Bedanya apa? Kalau highlight itu dia mengatur warna cahayanya. Misalkan di sini titik terangnya itu di sekitar sini kan, di sekitar objeknya. Kalau mungkin pakai image yang lebih terlihat cahaya deh, pakai titik yang ini. Oke, sebentar. Oke, dah. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin highlightnya ada warnanya nih, misalkan kita tinggal atur ya. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu lihat, di bagian cahayanya, di bagian yang tadinya putih, kita kasih warna gitu. Nah, ini apa cocok nih bagi yang suka editnya tuh apa kayak ada tampilan tersendiri lah, dan nggak cahayanya nggak putih putih tih gitu. Nah, kita bisa atur warnanya pink, eh, magenta biru dan sebagainya. Itu kalau highlights. Kalau misalkan shadows, dia kebalikannya. Kalau highlight itu dia ngatur titik terangnya, kalau shadow itu dia ngatur bagian gelapnya, gitu. Bagian bayangannya. Nah, itu kalau kita lihat di layar seperti itu. Jadi misalkan kita ingin bayangannya lebih ke hijauan gitu, misalkan seperti itu. Seperti kayak tampilan foto-foto film seperti itu. Nah, kalau midtones, ini saya balikin dulu mungkin ke kosong. Oke. Nah, kalau midtones, dia tengah-tengah antara gelap dan terang. Seperti itu. Itu kalau itu dari color grading, jadi kita bisa coba-coba color grading. Mungkin kalau yang udah sering juga edit video gitu, bisa kan eh, kita color grade lagi tuh videonya supaya warnanya jadi bagus atau tampilannya jadi sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan mood board atau apa referensi image gitu. Nah, itu kita bisa atur dari eh, bagian color grading ini seperti itu. Nah, kita lanjut ke detail. Nah, detail, kalau di detail itu di sini ada namanya noise reduction dan sharpening. Dan apa? Kalau misalkan sharpening, ini saya zoom lagi 100%. Nah, sharpening itu dia untuk mempertajam fotonya ya. Jadi misalkan kalau kita foto nih, tapi kita nggak fokus dikit gitu, atau resolusinya agak kurang tajam gitu ya. Sharpening ini untuk menambahkan itu gitu. Ya, contohnya kalau kita add aja, nah itu situ terlihat lebih sharp ya, lebih jadi kelihatan lebih detail seperti itu. Eh, Wajarnya sharpeningnya berapa? Kembali lagi ke tipe fotonya, ke tipe apa, ke parameter fotonya ya. Jadi kayak misalkan kita foto beda-beda, jadi nggak bisa kita patokin setiap foto sharpeningnya sama, itu belum tentu gitu. Ya ini sesuai look yang kita inginkan aja. Nah, misalkan oh segini kurang gitu. Misalkan saya mau tambahin dikit, oh segitu 70, oke gitu. Nah, seperti itu. Di bawah-bawahnya ini ada radius detail dan masking itu apa? Jadi kalau misalkan di masking itu kalau kita klik Alt dari keyboard dan kita klik masking, nah itu akan terlihat dan kita drag, itu akan terlihat tuh bagian yang di sharpen seperti itu. Kalau misalkan 0, itu dia akan apply sharpening setting ini ke ke seluruh foto, ke seluruh area foto. Makanya dia putih seperti ini gitu. Tapi kalau kita drag ke kanan, semakin kanan dia akan terlihat kan putihnya, yang bagian hitamnya nambah, bagian putihnya berkurang gitu. Nah, itu artinya
yang settingan sharpening tadi hanya apply ke bagian yang putih aja gitu. Jadi misalkan kita ingin sharpening si monyetnya aja nih, subjeknya. Tapi kita nggak ingin backgroundnya lebih sharp gitu. Ya kita, kalau misalkan kita kosongin tadi, backgroundnya ikutan. Tapi kalau misalkan kita pakai masking, kita klik, kita tekan Alt di keyboard, kita tahan. Lalu kita drag ke kanan. Nah, mungkin saya ingin sharpening hanya sekitar area situ aja gitu. Ya udah, hanya area itu aja yang ter-apply sharpening. Gitu. Nah, kalau noise reduction, kita balik lagi nih ke foto yang gelap-gelap. Misalkan, nah ini kalau ini kita edit foto nih. Biasa kalau fotonya gelap tuh kan Bapak Ibu bisa sering lihat kayak gini nih, ada grain, ada noise-nya karena mungkin settingan ISO-nya kalau kita lihat di sini ISO-nya 4000 gitu ya, udah tinggi gitu. Nah, di sini kita mau ngurangin nih grain-nya gitu, kayak kita pikir kok ini kok banyak titik-titiknya gitu, banyak noise gitu ya, namanya noise. Nah, kita ingin kurangin, nah kita bisa pakai noise reduction built-in langsung dari Adobe Lightroom ya nih. Kalau dulu dia hanya bisa manual, kita jadi harus atur-atur sendiri. Tapi kalau sekarang baru dengan bantuan AI, dia ada yang namanya uh, denoise auto pakai AI gitu ya. Nah, kita kalau mau praktis, mau simple, kita tinggal langsung klik denoise, dia akan processing. Nah, dia akan munculin previewnya tuh. Click and hold preview itu tuh. Nih kami kita lihat before and after. Ini before, ini after. Dengan bantuan AI tadi gitu. Dan kita bisa atur amount-nya. Misalkan, oh kita merasa ini kurang kurang ke apa? Kurang ke fix nih gitu, kurang ke denoise. Kita mau tambahin amount-nya 70 misalkan. Bisa dia nanti akan semakin kuat efeknya gitu. Nah, ini seperti contohnya without, before, ini after. Gitu. Kalau misalkan kita udah kita enhance, dia akan membuat file baru, file DAG uh, dengan settingan di noise-nya ter-apply seperti itu. Kita tunggu aja. Nah, seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat, dia lebih apa? Nih, kalau saya uh, buka ini yang Pro tadi seperti ini. Ini yang sudah di noise seperti itu. Tentu kalau di denoise akan ada beberapa detail yang uh, bisa berpotensi hilang ya. Kayak contohnya misalkan di sini kan kelihatan nih garis-garisnya gitu. Kalau di sini mungkin garis detailnya lebih tidak terlihat, tapi karena di sini udah pakai bantuan AI di noise tadi, jadi dia uh, di enhance tuh garisnya. Tapi kalau misalkan kita manual, oke kita balik ke foto yang tadi yang belum kita di noise ini, kita tambahin manual gitu ya. Kayak dulu sebelum ada bantuan AI, kita naikin. Nah, kalau itu kan kelihatan tuh gedungnya jadi lebih apa? Blurry, jadi lebih nggak detail gitu. Kalau kita bandingin side by side sama yang ini nih kita zoom, kan kelihatan kan beda apa namanya? Sorry. Nah, kelihatan kan bedanya, beda detailnya gitu. Yang kanan apa? Lebih blur, lebih nggak detail. Sementara kalau pakai bantuan AI di noise tadi, dia masih memungkinkan kita untuk menyimpan detail lebih banyak seperti itu. Ya, ada plus minusnya. Kalau misalkan tentu kalau pakai bantuan AI ini ya kadang-kadang kalau hasilnya mungkin nggak bisa terlalu soft seperti ini. Kayak contohnya nih resikonya kalau misalkan kita lihat foreground-nya nih. Nah, di sini kayak dia menghasilkan yang lebih apa soft gitu, kayak lebih aneh garisnya lebih keras gitu kan. Kalau misalkan di sini kan tadi yang di kanan garisnya lebih smooth gitu. Ya itu ada plus minus, tapi bisa dicoba-coba aja. Dan tipsnya kalau misalkan kita memang
foto gelap nih, dan kita ingin menggunakan noise reduction-nya Lightroom, ya jangan terlalu tinggi apply-nya. Misalkan di sekitar range ya 20 sampai 50 masih oke. Kalau di atas itu ya bisa terlihat image-nya terlalu soft seperti di kanan ini. Seperti itu. Kalau memang udah benar-benar noise banget image-nya, lebih baik menggunakan AI noise reduction tadi. Seperti itu. Lens correction berikutnya. Jadi kalau lens correction itu apa? Jadi kalau lens correction itu misalkan ini saya ini lagi. Oke. Lens correction jadi misalkan kita foto nih. Kadang-kadang kan hasil fotonya distorsi ya. Kayak contohnya, nah mungkin yang ini udah saya enable. Nah kalau belum nih kayak contohnya, ini saya matiin lens correction-nya. Terlihat kan kalau misalkan kita foto kadang-kadang beberapa lensa itu kalau terlalu wide atau terlalu deket ya, apa sama subjeknya itu kadang-kadang ada efek cembungnya gitu nih. Kayak contohnya kalau kita zoom nih, garis ini saya zoom sedikit, mungkin saya sedikit zoom ya, 33 deh. Nah, kalau kita lihat nih, garis ini ke bawah itu nggak lurus. Dia kayak ada efek cembung kayak apa akuariumnya gitulah. Nah, kita bisa fix atau kita bisa perbaiki dengan adanya lens correction profile di Adobe Lightroom. Udah built-in. Bahkan kalau misalkan kita fotonya dengan RAW seperti ini, dia langsung tahu nih itu kita pakai kamera apa dan lensa apa. Dia auto. Jadi kalau kita klik enable profile correction, dia langsung baca. Oh, lensanya ini dengan merek ini, dan habis itu dia langsung atur distorsi apa settingan distorsinya berapa, settingan vignette-nya kayak contohnya tadi misalkan kita nggak apply nih, kan kelihatan nih ujung-ujungnya lebih gelap gitu ya. Mungkin ada yang ingin menghilangkan atau mengkorek itu, kita tinggal nyalain aja enable lens correction. Nah, dia langsung di pinggir-pinggirnya itu vignette-nya lebih berkurang seperti itu, di fix. Jadi dia langsung tahu kalau kita foto pakai RAW, kita pakai lensa apa nih. Tapi kalau misalkan kita balik contohnya ke image yang JPEG, nah misalkan ini kita mau enable profile correction, ya kita tinggal enable aja. Misalkan karena JPEG, karena dia nggak nyimpen data sebanyak itu, dia nggak kebaca nih. Oh, ini lensanya apa make-nya nggak kebaca nih di data fotonya. Ya udah kita bisa pilih secara manual juga gitu di sini. Kita klik, misalkan di sini lensanya Nikon gitu misalkan. Kita bisa pilih manual di sini. Terus habis itu kita bisa pilih oh lensanya mau apa. Tapi tentu kalau misalkan hanya JPEG dan kita pilih manual, di sini terlihat apa pilihannya lebih limited gitu ya. Ini. Lebih terbatas gitu kan, kayak hanya beberapa pilihan aja gitu. Sementara kalau tadi yang di foto yang Pro yang dia masih nyimpen data lebih banyak, nah kita bisa pilih tuh lensanya jauh lebih banyak. Seperti itu. Tapi tentu kalau misalkan kita nggak mau di auto-in sama Lightroom-nya, kita mau edit secara manual pun bisa. Tinggal klik yang manual, kita bisa atur nih distortion-nya berapa. Misalkan kita ingin lebih cembung image-nya gitu, kita bisa atur. Atau kita ingin fix secara manual, kita bisa plus minusin angkanya sesuai kita mau. Sama juga dengan ini, di sini ada yang namanya remove chromatic aberration ya. Nah, jadi mungkin di sini tidak begitu terlihat, mungkin saya zoom sedikit lebih dalam. Nah, kan kadang-kadang kalau beberapa lensa tuh kelihatan kalau misalkan di high contrast area gini ya, kayak yang cahaya terang banget gitu, kelihatan nih di ujung-ujung itu kayak ada outline hijau ungu gitu, atau ada outline warnanya. Nah, kita ingin ilangin itu gitu. Kita bisa langsung klik remove chromatic aberration. Nah, nanti dia akan berkurang. Tapi mungkin karena ini foto JPEG jadi tidak terlalu berasa. Tapi mungkin saya ganti ke yang nah ini mungkin ini. Nah, ini kan kelihatan nih ada outline ungunya gitu ya. Kalau kita remove, mungkin dia masih terlalu kenceng, nggak apa-apa. Kita bisa klik manual juga.
Nah, di sini kita bisa pilih nih amount difference-nya. Misalkan ini ungu ya, kita ingin kurangin, bisa seperti itu. Kayak ya nggak bisa 100% hilang semua, tapi kalau kita lihat nih yang di atas ini kan ada outline ungunya, kalau kita geser slidernya ke kanan, dia hilang tuh outline. Jadi dia menghasilkan image yang lebih bersih lah, lebih clean gitu. Sama ini juga ada hijau, kalau kita geser ke kananin, tuh hijaunya lebih berkurang. Seperti itu. Hue-nya bisa kita atur. Nah, contohnya seperti itu, kita atur secara manual. Nah, itu hijaunya hilang total. Sama seperti purple-nya, akan seperti itu. Ya. Dibandingin before after-nya, nih kayak saya bikin aja reference side by side. Nah, ini kalau before-nya, benar-benar kelihatannya outline ungu, outline hijau kelihatan banget. Kalau ini dari saya fix secara manual, tadi saya tinggal geser-geser slider dikit, dia udah lebih bersih ya image. Seperti itu. Sama juga di kancingnya, kalau kita lihat nih, tadi ada ungu-ungu, biru, gitu, hijau. Nah, ini sekarang sini udah lebih bersih. Seperti itu. Nah, itu bisa kita apa? Kita apply lewat lens correction ini. Seperti itu. Terus kalau misalkan kita ingin crop, berikutnya kita bisa ke bagian transform. Ya, kita misalkan ingin crop seperti itu, misalkan image-nya kita mau lebih image-nya kayak contoh ini deh. Kita mau lebih perspektifnya kita mau atur sedikit gitu, kayak perspektif ya. Mungkin tadi kalau sebelumnya kosongnya ini mungkin kurang kurang perspektifnya masih terlalu ya, terlalu dari atas dikit, terlalu atas, kita turunin, bisa kita konsisten seperti itu kira-kira. Itu bisa di sini. Dan yang terakhir juga kalau misalkan kita ingin menambahkan efek-efek tertentu, kayak jadi contohnya kita mau tambahin kayak image ini deh. Ini saya matiin dulu lens correction-nya. Nih, ini kan vignette, ada vignette nih. Misalkan kita mau udah kita cropping nih, misalkan saya crop, ya cropnya lumayan banyak, misalkan segini. Tentu kan bagian itemnya tadi vignette-nya itu kan hilang, crop gitu ya. Terus kita mau tambahin manual nih, gitu. Itu bisa kita ditambahin di bagian lens effect ini, kita mau tambahin tuh kayak gitu. Atau mau kita minusin jadi kayak kita terputih, itu bisa juga. Jadi kalau mau lebih kelihatan kayak ada dreamy effect, itu misalkan itu bisa menggunakan efek-efek. Grain juga sama tadi, kalau misalkan ini fotonya kita pengen tampilannya kayak foto jadul, ini fotonya terlalu bersih nih gitu. Kita pengen tambahin kayak ada efek-efek foto tua, tambahin aja grain. Gitu. Nah, itu kelihatan jadi kayak foto yang noisy, foto tua seperti itu. Yaitu ada edit-edit yang bisa kita lakukan di Lightroom Classic. Di Lightroom juga sama. Nah, kita balik. Di sini, di situ juga dia juga ada noise reduction, ada tadi juga sama, lens correction, vignetting. Tuh, kalau vignetting di sini, grain-nya itu bisa kita atur semua. Nah, tapi kalau misalkan sedikit berbeda ya, kalau kita bandingin, di sini Bapak Ibu lihat, kalau di sini dia bandingin baginya tuh ada 4 kategori. Light, color, effect, detail, optik. Ada beberapa kategori ya. Ini ada 5 plus lens blur gitu ya. Sementara kalau yang tadi di Lightroom Classic, dia ada banyak kategori nih, kayak ini ada basic, ini ada tone curve sendiri kepisah, color mixer sama color grading kepisah, detail dan lens correction kepisah, seperti itu. Sementara kalau di Lightroom tadi memang karena dia ditujukan untuk yang lebih experience yang lebih straightforward, yang lebih simple, dia memang udah lebih di kategori ini lebih gampang dicari. Kayak tadi kalau sebelumnya di Lightroom Classic kan contoh ya, sebagai contoh vignette itu kan di bagian efek sendiri di paling bawah gitu. Sementara kalau di Lightroom dia udah tergabung di efek dengan yang lainnya. Texture Clarity Dehaze itu udah tergabung. Kalau misalkan sebelumnya Texture Clarity Dehaze ini dia masuknya ke bagian basic paling atas. Tapi kalau sekarang di Lightroom dia paling bawah. Ya, jadi yang mungkin yang
transisi nih yang pakai dari Lightroom Classic ke Lightroom CC atau dari yang Lightroom CC ke Lightroom Classic, ada perbedaan UI dan kategorinya dikit-dikit, tapi secara fungsi sih sebenarnya sama, secara fungsi editingnya. Kita mau cropping bisa, kita mau healing brush di sini juga bisa. Seperti itu. Bahkan kalau di apa namanya? Kalau kita ingin masking di sini, dia juga lebih mudah. Kalau yang di Lightroom ini, dia bisa ngedetect people. Ya otomatis tuh detect people. Kalau di Lightroom yang CC seperti itu. Nanti ada person 1 tuh. Kalau kita klik, kalau jadi misalnya kita fotonya rame-rame, dia akan muncul nih person 1, person 2, dan sebagainya gitu. Misalnya kita ingin pilih hanya person 1, ya kita klik. Nah, dia otomatis langsung terselect person 1. Nah, kita juga bisa bagi nih, misalkan mau clothes doang, hair, body skin, dan lain-lain seperti itu. Nanti dia akan create selection yang udah auto seperti itu. Nah, itu kalau di Lightroom yang CC dia bisa langsung ngedetect people. Atau kalau misalkan kita mau langsung ya kayak tadi sebelumnya detect background, detect subject, bisa juga tinggal background, dia akan select otomatis. Dan seperti itu. Sama juga dengan ini, kayak kita misalnya mau pilih sky-nya doang, pilih langitnya doang, dia akan ngedetect. Nah, tuh dia akan pilih bagian langitnya aja. Seperti itu. Ya kalau misalkan kita punya foto yang landscape, oh kita merasa awannya kurang jernih nih, kurang cerah gitu, atau kita pengen edit langitnya aja, dia udah sediain di sini, select sky gitu. Mau edit orangnya doang, select subject, backgroundnya select background. Dia udah sangat dimudahkan, fiturnya straightforward, tinggal kita klik. Jadi kalau kita mau mask sendiri, apakah bisa? Bisa. Tinggal kita create mask aja, kita pakai brush, lalu kita brush sendiri sesuai apa areanya yang kita inginkan, itu juga bisa seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat di mask ini juga tadi ada beberapa belum saya sebut ya, tadi saya terlewat. Di sini ada yang namanya kayak ada linear gradient. Linear gradient itu bedanya itu apa? Ya contohnya seperti ini, kalau misalkan linear gradient, saya apply aja, saya tarik misalkan atas ke bawah gitu ya. Nah itu kan terlihat kan eh, dari gradient dari merah lama-lama apa nggak ada gitu. Nah itu artinya masknya apply-nya itu dari atas sampai bawah. Gitu. Kayak contohnya misalkan saya ganti light-nya nih. Saya terangin. Tuh, dia hanya nge-apply paling kuat di atas, makin lama makin bawah dia eh, nggak ada efeknya. Seperti itu. Sama kalau misalkan kita balik, eh, seperti itu contohnya. Tuh, dia terlihat yang dari yang kiri, dari kanan ke kiri. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang bagian merah itu yang efek masknya ter-apply, sementara kalau yang bagian kiri itu dia yang apa tidak ter-apply masknya. Seperti itu. Jadi ya ini kalau misalkan yang ingin edit foto nih kayak pingin ada cahaya dari samping gitu, nah itu bisa pakai linear gradient gitu. Ya kira-kira seperti itu. Kita udah bicara tentang editing, kita juga udah bicara tentang tadi healing brushnya, tentu mask udah. Kalau misalkan kita udah, kalau di Lightroom kita bisa langsung copy fotonya ke cloud. Kalau misalkan kita mau save di library cloud kita nggak pengen penuh-penuhin hard disk space-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau save sebagai local copy juga bisa. Kalau di Lightroom tinggal kita klik share. Nah, di sini langsung ada beberapa preset nih. Mau original setting dengan full resolution. Jadi kalau misalkan resolusi gede gitu ya, kita pakai foto dengan kamera resolusi tinggi 40 megapiksel contohnya, kita mau ekspornya dengan quality yang sama, kita klik aja original. Kalau kita mau ya JPEG yang lebih small, cuma ini ada pilihannya 2048 pixel, ya kita bisa klik itu juga. Atau kita mau custom, tadi pencet custom aja, dimensionnya kita bisa atur custom. Nah di sini kalau dimension custom ya kita bisa atur nih apa eh, paling apa sisi paling panjangnya. Berarti kalau ini fotonya karena portrait berarti sisi vertikal ya mau berapa pixel.
Misalkan ya kita mau atur cuma di sini cuma 6.000 pixel, ya itu bisa, atau 2.000 pixel bisa seperti itu. Nah, di sini juga ada namanya metadata dan copyright. Jadi misalkan kita pingin ekspor nih, tapi kita nggak ingin orang lain tahu settingan kamera kita seperti apa gitu. Contohnya kalau misalkan saya buka image nih, saya buka di foto salah satunya, misalkan yang JPEG saya buka di eh, apa namanya file viewer apapun ya, kan kelihatan nih. Kalau saya klik info, kelihatan kan settingannya apa, dibuat tanggal kapan, kamera apa, itu kan kelihatan semua gitu. Tapi kalau misalkan di sini ekspor, kita pengen cuma ya copyright doang, itu bisa. Jadi kalau misalkan kita atur copyright doang, kita ekspor, ya contohnya mungkin seperti ini. Kita ekspor, lalu kita buka di sini. Nah, seperti itu kan udah hilang semua tuh settingannya. Beda sama tadi yang sebelumnya nih. Nah, ini kan sebelumnya kalau pakai full apa metadatanya kelihatan semua nih, tanggal berapa diambilnya, eh, pakai kamera apa, settingannya apa gitu, semua kan kelihatan. Tapi kalau misalkan kita ingin ya itu dirahasiakan, mungkin kita ingin hanya ada copyright-nya doang, ya udah kita ilangin aja metadatanya, copyright only seperti itu. Copyright-nya sendiri juga bisa kita atur. Kalau tadi kan belum ada aturan copyright-nya ya. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa atur nih kalau di Lightroom yang CC, dia lebih straightforward. Mau atur copyright, tinggal kita tulis. Misalkan nama kita siapa, atau copyright organisasi kita apa. Title, caption, lokasi-lokasi yang kita ingin tambahkan atau tidak, itu bisa kita atur semua. Tinggal klik I di bawah kanan, langsung terlihat gitu ya kalau di Lightroom CC. Kalau di Lightroom yang Classic dia lebih susah. Kalau di Lightroom yang Classic dia harus masuk ke sebentar edit. Pas export, sorry. Jadi kalau misalkan kita klik kanan, bocor mas, bocor sama kaca ini nggak apa-apa. option export. Nah, export. Nah, di sini baru kita bisa atur copyright-nya. Nah, kamu mundur. Bocornya kelihatan banget. Bentar. Nah, sini lebih bingung nih kalau yang di Lightroom Classic dia lebih bingung untuk mencari copyright-nya. Ntar saya cari dulu. Saya juga agak nggak hafal. Nah, sebutnya. Nah, kalau kita misalkan agak kebingungan, kita bisa langsung search aja copyright. Copyright setting. Kalau misalnya dikasih penning boleh nggak sih mas? Boleh. Copyright sebentar. Oh, ini di develop library. Ini di sini. Sorry. Nah, ini kalau di Lightroom Classic untuk mengatur copyright-nya, misalkan kita mau tambahin nama kita nih, gitu. Kita harus ke library dulu, back dari editingnya kita tambahin, baru kita edit seperti itu. Kalau di Lightroom CC tadi lebih straightforward, tinggal klik I aja di bawah info. Nah, lihat semua settingan kameranya apa, copyright bisa kita tambahin langsung dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi ada plus minus. Kalau memang pengen lebih simple, lebih straightforward, ya pakailah yang Lightroom CC. Tapi juga Adobe menyediakan Lightroom yang Classic tuh karena mungkin penggunanya dia dari dulu, dari yang mungkin masih pakai yang sebelum Creative Cloud, bahkan yang masih pakai CS6, CS5, itu kan Lightroom udah ada dan mungkin nggak terbiasa dengan UI barunya, makanya dia juga menyediakan yang Lightroom Classic seperti ini. Jadi ya kembali lagi tergantung user lebih nyaman pakai yang mana. Tapi kalau dari segi terang banget kan harus pilih itu shutter apa aperture sih mas? Kenapa? Maaf. Terang banget. Kalau dia terang banget, kamu jangan berpatokan, kamu patokannya pakai handphone sih, makanya kamu nanya aperture atau aperture. Bukan begitu maksudnya. Tadi itu terang. Oke. Jadi kalau misalkan ada tempat, ada wajah, ada kulit, itu nggak boleh berubah. Dari segi fungsi ya kalau itu pun sama sebetulnya Lightroom CC dengan Lightroom Classic tadi ya, tinggal ya pilih aja lebih nyaman dengan UI apa seperti itu.
Ya, kira-kira untuk demonya sampai sini, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin kayak membahas nih fitur ini untuk apa, kita bisa langsung aja di Ambil ya. kolom chat seperti itu. Mungkin tadi udah ada beberapa pertanyaan ya sebelumnya ya. Bisa kita cek aja di bagian chat dari awal kita lihat ya sebentar. Hmm, Nggak apa-apa, sana aja nggak apa-apa. Oke, baik untuk sebelum dijawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, sedikit informasi saja. Mohon untuk peserta yang hadir nanti mohon untuk mengisi untuk feedback form ya, karena dari feedback form tersebut kami akan memberikan sertifikat yang akan kami serahkan nanti dengan Pak Gede ya. Jadi nama-nama yang ada di feedback form itu akan dapat sertifikat dari kami. Seperti itu. Sekarang mau ambil detailnya. Nanti mungkin sebentar lagi kita akan berikan Sekarang mau ambil detailnya kegiatan. barcode ya untuk pengisian feedback form dan linknya kita berikan di chat juga. Ini Oke, mungkin boleh dilanjut untuk ada sesi pertanyaannya tadi dari yang pertama itu dengan Bapak Ahmad Daniel. Ya, di sini perbedaan vibrance dan saturation gitu ya. Oke. Perbedaannya sebenarnya di sini. Kalau misalkan kita lihat, kita pakai contoh image apapun deh. Misalkan image ini ya. Vibrance itu, ini mungkin saya. Bentar. Nah, ini saya defaultin dulu. Nah, ini kan warnanya itu udah seperti ini ya. Kalau saturation, dia itu warna yang udah ada. Kalau kita plusin, nah seperti itu. Kayak dia hanya menambahkan kekuatannya gitu. Kekuatan warna yang udah ada. Jadi misalkan merahnya kayak ada merah, ada hijau segala macam ya. Kalau kita tambah saturationnya dia hanya makin merah, makin hijau seperti itu. Kalau vibrance bedanya apa? Misalkan ini 100, kalau vibrance kita plus 100, nah itu bedanya tuh kayak dia mengenhance lah warnanya gitu. Kayak misalkan contoh kalau balik lagi ke saturation, warna yang ada seperti ini, warna merah, warna hijau. Kalau kita plusin saturationnya ya dia hanya menambahkan kekuatan warna tersebut gitu. Sementara kalau vibrance dia kayak nambahin lebih berwarna gitu loh anggapannya gitu. Lebih berwarna-warni. Nah, kayak kita contohnya lihat tuh kalau misalkan kita main vibrance ke 100, terlihat tuh birunya di belakang muncul, kuning yang muncul di bawah gitu. Sementara kalau kita hanya tambahkan saturation-nya aja, nah itu hanya ke bagian-bagian yang udah ada seperti itu. Jadi kayak misalkan di sini kuningnya yang apa nggak gitu muncul ya tetap segitu aja. Birunya yang nggak gitu muncul ya segitu aja gitu. Nggak ke enhance. Sementara kalau vibrance, kalau kita 100-in, warna yang tadinya nggak gitu muncul, dia juga jadi muncul seperti itu. Nah itu bedanya vibrance dan saturation. Gitu. Apakah kira-kira terjawab Pak pertanyaannya? Oke. Ya, oke, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Oke, jadi oke, ini berapa besar file size-nya itu ya application size-nya bisa diaplikasikan di HP atau enggak bisa. Jadi kalau yang di HP, di mobile device atau di ya kalau misalkan kita punya tablet kayak iPad atau tablet Android gitu, itu bisa install Lightroom juga, tapi dia tampilannya bukan Lightroom yang klasik seperti ini. Dia tampilannya lebih mirip ke yang tampilan Lightroom CC yang seperti ini gitu. Tampilannya lebih modern, tampilannya lebih straightforward. Sama juga kita bisa import raw file, kita bisa masukin user preset sendiri, eh, dan lain itu sangat bisa. Gitu. Jadi kalau misalkan yang udah punya license Adobe ini sekarang, tinggal ke App Store-nya aja, download Lightroom di HP atau di tabletnya, bisa langsung login dengan akun yang sama. Seperti itu. Nanti dia akan langsung bisa menggunakan Lightroom ini di device handphone juga, seperti itu. Oke, lalu pertanyaan berikutnya ada, jadi baiknya format fotonya RAW ya. Kembali lagi ke kebutuhan ya. Kalau misalkan hanya kita foto sehari-hari ini, kita misalkan liburan gitu ya. Kita liburan,
liburan panjang, apalagi kita kita pergi seminggu, 2 minggu keluar kota, keluar negeri. Ya, kita cuma foto-foto iseng, kita coba buat ngabadiin momen, itu mah pakai JPEG aja. Karena kembali lagi, kalau pakai filenya RAW itu, dia lebih besar size-nya. Lebih besarnya berapa? Kayak misalkan contoh nih, kalau kita lihat dua foto yang apa, kita lihat di layar, eh, maaf, kita lihat di layar, yang JPEG itu dia hanya 12 mega, seperti itu. Tapi foto yang sama dengan format RAW, dia size-nya itu bisa 2 kali lipatnya, 27 mega, seperti itu. Dan bahkan mungkin bisa lebih, tergantung kita fotonya apa, dan berapa banyak warna yang ada di fotonya, seperti itu. Jadi kalau kembali lagi, apakah baiknya pakai RAW atau JPEG, ya tergantung. Kalau misalkan kita hanya liburan, foto-foto iseng biasa, ngabadiin momen keluarga, temen, ya itu pakai JPEG aja, gitu nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita foto yang penting-penting nih, kayak contohnya kita foto event, foto kadang-kadang dokumentasi acara tertentu, kayak contohnya wedding atau ada drama, eh, apa ada drama di panggung, atau kita mau dokumentasiin acara-acara lah gitu yang benar-benar penting. Nah itu kalau itu pakai RAW boleh. Jadi kan kalau kadang-kadang kalau event itu kan ya lampunya tiba-tiba berubah, jadinya fotonya gelap gitu. Kalau pakai JPEG kan lebih susah ngeditnya tuh. Kalau pakai RAW itu dia masih bisa lebih apa, fleksibel. Jadi kita bisa bisa fotonya tuh masih savable lah gitu. Sementara kalau yang JPEG tadi mungkin udah terlalu gelap dan nggak bisa diedit seperti itu. Ya, tergantung kebutuhan. Kalau untuk professional work atau untuk foto yang benar-benar penting banget, foto produk, foto apa, yang kita tahu nih, yang kita tahu bakal kita edit-edit lagi, itu pakai RAW. Tapi kalau kita coba foto liburan, jalan-jalan, cuma ngabadiin momen, foto iseng, mending pakai JPEG aja. Seperti itu. Oke, lanjut. Habis itu, apakah ada tampilan perbandingan side to side untuk original dan edited? Oke, ada. Jadi kalau misalkan side to side, kita mulai dulu yang di Lightroom. Nah, di sini side to side. Nah, ini yang reference ya. Sebentar. Oh, sorry, bukan yang sini. Kalau kita mau lihat before dan after editing itu, kita lihat nih, kalian di Lightroom CC, di bagian kanan bawah ini. Nah, itu kita klik aja, show original. Oke, sebentar. Hmm. Oke, kita pilih yang ini, tapi kita setting supaya before dan after ya, sebentar. Hmm, Oke, mungkin kalau yang di Lightroom CC dia lebih susah, tapi kalau yang di Lightroom Classic dia ada tampilan before dan after ya. Kalau di Lightroom Classic ini, nah di sini ada contohnya, misalkan yang image yang udah saya edit tadi, ya pertama. Nah ini, mungkin yang ini tadi udah saya balikin dari ini. Nah ini kalau di sini ada tulisannya nih, ya before after. Kalau di Lightroom Classic, kita bisa lihat ya, before after, buttonnya di bawah sini. Kita bisa atur juga mau kanan kiri. eh Sorry, bentar. Saya dulu. Mau kanan kiri, atas bawah gitu, misalkan before after, left and right, before and after, split gitu. Nah, kita misalkan contoh mau lihat split view, mau kita lihat top and bottom juga bisa, top and bottom split juga bisa. Tergantung kegunaan. Ini ada di Lightroom Classic. Sebetulnya di Lightroom yang CC ada seharusnya, tadi saya udah lihat sebentar ya. Masukin editing, view, compare. Oke, sebentar.
Oke, mungkin kalau yang di Lightroom yang Classic, di Lightroom yang CC ini belum bisa seperti itu. Tapi ntar saya cari tahu dan saya akan follow up kembali ya kalau yang CC. Tapi kalau yang di Lightroom Classic dia ada pencatannya di bawah. Dan bahkan kalau kita mau compare dua image yang berbeda pun, kalau di Lightroom CC kan bisa tadi tinggal klik yang compare view, pilih image-nya. Seperti itu. Kalau di Lightroom Classic juga bisa, tinggal ada reference image, ya, contohnya seperti ini kanan kiri seperti itu juga bisa di Lightroom CC. Makanya tadi kalau saya sebut di Lightroom Classic, makanya saya sebut tadi sebelumnya kalau di Lightroom Classic itu sebenarnya dia ada fitur-fitur yang lebih lengkap, yang sebetulnya kalau di Lightroom CC itu karena udah sangat disimplify ya mungkin fiturnya jadi hilang gitu. Jadi kalau di sini contohnya yang saya balikin ke single photo mode. Nah, di sini hanya bisa show original seperti itu. Tapi nggak bisa di side by side di compare seperti itu. Tapi mungkin kalau misalkan ada nanti akan saya eh, tunjukkan di Lightroom CC, akan saya follow up kembali. Gitu. Oke, lalu pertanyaan berikutnya ada, Kak, bagaimana caranya merge beberapa potongan gambar di satu layer? Oke, kalau misalkan pertanyaan bagus. Kalau misalkan kita memang ingin digital imaging seperti itu ya, kayak kita punya beberapa potongan gambar nih, kita mau gabungin jadi satu, itu lebih ke Adobe Photoshop seperti itu. Makanya tadi di awal mungkin terlewat ya di awal, tapi saya jelasin kembali. Kalau di Adobe Lightroom itu dia hanya tujuannya untuk mengedit fotografi seperti ini. Jadi kayak eh, kontras, kontras warna, vignette, efek, lens efek dan lainnya. Tapi kalau kita udah masuk ke menggabungkan beberapa potongan gambar atau beberapa potongan foto di satu layer yang sama gitu, itu kan udah masuk sebagai ke digital imaging ya. Nah, itu kalau itu baru kita menggunakan Photoshop seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan memang kita uh, ingin membuat hasil yang seperti itu, kita bisa langsung menggunakan Adobe Photoshop aja gitu. Atau enggak ya workflow-nya kita edit dulu fotonya di Lightroom, kalau udah tinggal kita lempar ke edit in Adobe Photoshop seperti itu. Kayak contohnya edit, dia ada tulisan edit in Photoshop sebentar. Nah, ini file, tinggal kalau misalkan udah selesai nih, kita udah atur kontras segala macam dan kita mau lanjut ke berikutnya, edit in Photoshop seperti itu. Oke, lalu ada pertanyaan berikutnya dari Pak Wahyono, apakah fotonya RAW aja tadi udah terjawab ya Pak tadi ya, yang format foto RAW atau JPEG. Jadi kalau RAW itu lebih ke ya yang penting-penting foto yang memang kita tahu ingin diedit, karena RAW itu menyimpan detail lebih banyak dan yang lebih fleksibel. Untuk editingnya kita pakai RAW kayak dokumentasi, event. Tapi kalau misalkan foto yang simple-simple aja yang memang kita tahu oh udah nggak perlu diedit lagi gitu, atau editnya hanya simple cuma kontras dikit, cahaya dikit segala macam, ya kita pakai JPEG aja gitu. Karena memang sebetulnya JPEG pun bisa diedit eh, cahayanya, kontras segala macam, tapi memang nggak se ekstrim edit menggunakan RAW gitu. Apalagi RAW juga fase lebih gede, jadi concernnya kalau misalkan kita foto 1000 foto gitu, kita lagi jalan-jalan tapi pakai RAW semua kan harddisknya penuh gitu. Seperti itu. Oke, berikutnya ada kalau tidak salah di Lightroom CC ada fitur stitching, bisa menggabungkan beberapa foto jadi panoramik. Oke, sebentar. Stitch foto. Kalau stitch foto itu udah termasuk sebentar ya. Foto merge. Nah, ini kalau foto merge itu di sini kita bisa panorama merge ya. Kalau misalkan kita beberapa foto, contohnya kita punya foto beberapa angle nih, ke dari kiri, tengah, kanan gitu. Kita bisa panorama merge. Jadi kita gathering data, ya unable to merge karena fotonya beda gitu. Tapi kalau misalkan kita punya beberapa angle foto, kita panorama merge itu bisa jadi panorama. Atau kita misalkan punya dua foto dengan pengaturan cahaya tertentu ya. Jadi misalkan nih foto landscape nih, kayak di contohnya di layar. Tapi satu yang ngambil bayangannya gitu. Misalkan satu kita jepret gelap, semuanya cuma
langitnya doang yang cerah gitu. Terus foto satunya kebalikannya, langitnya blown out putih tapi sisanya terlihat detailnya gitu. Nah, itu bisa kita merge, HDR merge buat jadi fotonya tuh lebih kayak gabungan antara keduanya. Itu bisa. Tapi kalau misalkan benar-benar kayak cuma benar-benar potongan image kayak contohnya misalkan di sini kan ada beberapa foto nih, misalkan orang. Kita cuma mau ngambil orang ini, lalu kita cuma mau ngambil orang ini, lalu orang ini, terus kita gabungin jadi satu gitu, itu di Photoshop seperti itu. Sementara kalau stitching ya, stitching panorama atau HDR tadi itu itu sangat mungkin untuk dilakukan di Lightroom seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Kalau ada pertanyaan lain masih boleh kita di chat aja atau mungkin mau kontak kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan ya misalkan di luar apa namanya di luar event ini bisa juga langsung kontak ke mungkin ke Pak Gede ya Pak bisa tampung pertanyaannya nanti bisa bisa langsung di forward juga ke kami di tim Tekno seperti itu. Siap, siap. Mm-mm. Oke, mungkin kalau sampai acara hari ini sampai di sini, mungkin saya akan tampilkan juga itunya feedback form ya, barcode feedback form dan linknya. Sebentar, saya tampilkan. Nah ini, saya akan copy paste di itu ya, di chat Zoom. Sebentar. Ya, itu link untuk feedback formnya. Tapi kalau misalkan yang ingin untuk scan langsung QR code di layar juga tidak masalah seperti itu. Oke, sambil mengisi feedback formnya, kalau memang masih ada pertanyaan, masih boleh. Ya, ditanyakan aja langsung di chat, atau malah langsung open mic untuk Q&A juga boleh. Nggak apa-apa.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kakak-kakak. Oke. Oh, ada pertanyaan dulu ya. Ada Baik, pertanyaan terlebih dahulu ya, sebentar. Mas, maaf, tanya kalau misalkan kita SS gambar dari video, lalu untuk meningkatkan kualitas gambar tersebut, apakah ada fitur di Adobe Lightroom? Maksudnya mengenhance, meningkatkan kualitasnya gimana nih, Pak? Maksudnya kayak dari video kita screenshot itu kan berarti kan kemungkinan besar resolusinya kurang bagus gitu. Maksudnya mau di uh, enhance gitu ya, resolusi lebih tinggi atau gimana, Pak, pertanyaannya? Iya, biar kualitas lebih baik. Oke, kalau untuk enhance sendiri di Lightroom itu dia nggak ada, eh, nggak kayak di Photoshop ya. Kalau di Photoshop itu kita untuk mengenhance lebih baik kita bisa masuk ke Photoshop, lalu kita bisa menggunakan fitur enhance Photoshop gitu. Karena kalau di Lightroom sendiri itu dia nggak ada fitur enhancer untuk itu gitu. Jadi di Lightroom itu kan memang dia hanya untuk ya exposure, kontras, dan eh, color gitu ya, detail. Tapi kalau untuk enhance fotonya sendiri itu kalau di Lightroom dia tidak ada gitu. Jadi kalau misalkan untuk fitur tersebut, untuk kalau kita SS fotonya nih, dia langsung masukin aja di Photoshop. Mungkin saya tunjukin sedikit di Photoshop Beta. Misalkan sebentar, nggak apa-apa, saya tunjukin sedikit. Penuh. Sebentar, saya mungkin tutup. Ada yang saya tutup sedikit. Sebentar. Yes. Photoshop. Nah, ini kalau di, misalkan saya pakai satu contoh image ya. Misalkan saya pakai contoh image ini saya ambil dari internet. Sebagai contoh, misalkan kita anggap ini eh, foto yang kita SS dari video, gitu, kita screenshot gitu ya. Nah, kalau di sini kita bisa image enhance. Di Photoshop itu ada yang namanya enhance. Bentar, saya search. Photoshop Super Resolution. Bentar ya. Saya juga agak lupa ini di mana. Image. Nah, ini kalau misalkan kalau di Photoshop itu kan dia ada image size ini ya, apa namanya, untuk nge-enhance quality-nya gitu. Jadi misalkan kita bisa atur nih, eh, misalkan dari size yang agak kecil, terus mau kita apa nih, mau kita preserve detail atau kita apapun itu kita bisa kalau di Photoshop. Sementara kalau di Lightroom itu dia belum ada eh, fitur itu gitu. Jadi kalau memang masih yang untuk kebutuhan apa namanya, eh, enhance image atau mau besarin image-nya segala macam itu bisa lebih menggunakan, kan itu kan udah masuk ke digital manipulation ya, digital imaging gitu. Nah, itu bisa menggunakan Adobe Photoshop seperti itu. Menambahkan yang tadi Pak, kalau misalkan enhance yang ada di Lightroom itu ada, paling cuma seperti ini Pak. Kayak bisa menggunakan yang bantuan AI tadi, kita bisa namanya super resolution nih. Nah, itu kita bisa eh, apa namanya kayak gedein resolusinya gitu. Tapi apakah eh, menambahkan detailnya sih enggak gitu, tapi image-nya itu jadi lebih besar. Kayak contohnya nih,
Ini kan file size itu karena udah gede ya 6.000-an kali 4.000. Kalau kita lihat nih without enhance segitu paling ya enhance hanya kelihatan dikit. Jadi tergantung eh, kualitas yang udah di SS juga ya Pak. Kalau misalkan dia eh, paling ya hanya segini aja tuh kayak without enhance segitu, kalau with enhance segini gitu dengan bantuan AI yang ada di Lightroom itu bisa. Nanti dia hasilnya jadi DNG tapi ini use case-nya per foto berbeda. Jadi kalau misalkan eh, udah terlalu jelek juga kayaknya nggak bisa sampai sebagus-bagus banget sih untuk itu. Dia lebih bekerja kalau fotonya dia lebih bagus hasilnya kalau fotonya raw kayak misalkan contohnya saya ambil salah satu, saya klik kanan dan kita klik yang enhance. Nah, di sini misalkan resolution, bahkan super resolution kadang-kadang super resolution tidak bisa kita klik gitu. Oh, nah ini sekarang kita kalau kalau udah kita pilih yang denoise dia nggak bisa super resolution. Kalau misalkan kita pilih yang super resolution dia nggak mungkin bisa denoise seperti itu. Jadi hanya salah satu. Eh, nah itu kayak without enhance kayak gitu. Kalau dengan enhance ya paling dia hanya membesarkan resolusinya seperti itu. Tapi kalau dengan membesarkan resolusi tentu konsekuensinya adalah kalau misalkan image-nya ada noise atau ada apapun, kalau misalkan kita super resolution ya akan lebih terlihat gitu sih. Kira-kira seperti itu. Dan aksesnya kalau di Lightroom Classic tinggal klik kanan ke Enhance. Kalau di Lightroom yang CC, bentar. Kalau di Lightroom CC, kita cek aja. Salah satu yang image ini, oke. Kita klik edit. Kita klik kanan. Kita, ini Enhance. Sama, tinggal kita klik icon fotonya. Kanan, Enhance. Dia akan loading. Dan kalau di Lightroom CC, tampilannya sedikit berbeda. Nah, still. Sebenarnya sama, tapi hanya kelihatan lebih berbeda apa penampilan UI-nya aja seperti itu. Paling kalau enhance yang ada di Lightroom saat ini itu bantuan AI enhance-nya hanya untuk di noise dan super resolution membesarkan image-nya aja. Tapi nggak bisa dua-duanya, hanya bisa salah satu. Setiap image hanya bisa salah satu. Jadi kalau udah di noise ya di noise, kalau misalkan udah super resolution dia nggak akan bisa di noise dan kebalik sama seperti kebalikannya. Seperti itu. Mungkin apakah ada pertanyaan lain sebelum kita eh, tutup eh, workshop kali ini? Oke, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semuanya, sepertinya oke, baik. Terkait rekaman sudah dijawab dengan Pak Gede ya, baru saja ya. Oke, dan sekaligus untuk terkait untuk permintaan YouTube nanti coba kita share juga ke Pak Gede ya. Bisa dibantu nanti, dibantu share dengan Pak Gede. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi untuk sesi training Lightroom ini. Dan semoga kedepannya kita juga akan ada untuk training-training berikutnya ya Pak ya, gitu. Dan kemungkinan nanti dalam waktu dekat juga kita akan ada training offline. Jadi kita akan langsung datang ke UI ya untuk mengadakan training untuk materi yang berikutnya seperti itu. Dimohon untuk kehadiran Bapak
Ibu dan kakak-kakak semuanya nantinya. Oke, baik, mungkin Pak Gede ada yang mau ditambahkan kembali? Mungkin dari saya cukup, cuma remind kembali ya tadi untuk yang belum mendapatkan lisensi Adobe, silakan kirim email ke support@WCID, berisi nama, NPM atau NIP, lalu asal institusi, unit, atau fakultas, kemudian akun SSO-nya. Jadi nanti admin kami akan membalas email tersebut berisi informasi lisensi yang akan digunakan. Dan untuk material dan YouTube-nya akan di open atau akan di-share melalui web DSTI. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Dan kami harap sudah mengisi feedback form seluruhnya ya. Nanti untuk berdasarkan feedback form, data dari feedback form, kita akan buatkan untuk sertifikatnya. Jadi mohon maaf jika tidak ada uh, data yang ada di feedback form, jadi belum bisa kita berikan sertifikat seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya, oke, terima kasih atas waktunya dan kehadirannya. Uh, Kami sudahi untuk sesi training ini. Semoga kedepannya kita akan lebih banyak mempelajari untuk fitur-fitur ya, fitur-fitur yang sudah dilanggan oleh UI ke depannya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kami undur diri. Selamat siang dan salam sehat selalu. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih. Terima Ya, kasih terima kasih. Sama-sama, semuanya. terima kasih kembali. Sama-sama.